Assalamualaikum, saya Ayub, Ustadz Digital. Ratu yang mencari kebenaran. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Ustadz Ayub tersenyum lebar. Ia duduk di antara tumpukan buku, siap memulai cerita. Hari ini, Ustadz mau bercerita tentang seorang ratu yang sangat bijaksana. Ratu ini hebat, kaya raya. Tapi ia mau mencari kebenaran, walau harus mengubah seluruh kepercayaannya. Namanya Ratu Bilqis. Zahra mengangkat tangan dengan antusias. Ratu yang hebat seperti apa, Ustadz? Apakah dia punya mahkota berkilau? Ustadz Ayub mengangguk. Tentu saja, Ratu Bilqis adalah pemimpin kerajaan Saba, yang sekarang kita kenal sebagai Yaman. Kerajaannya luar biasa makmur, penuh emas dan perhiasan. Semua rakyat mencintainya karena ia sangat adil. Namun, ada satu hal yang salah adik-adik. Lanjut Ustadz Ayub, suaranya sedikit merendah. Walaupun mereka punya segalanya, Ratu Bilqis dan seluruh rakyat Saba tidak menyembah Allah SWT. Mereka menyembah matahari. Setiap pagi, mereka bersujud kepadanya. Ustadz Ayub menggeleng pelan, lalu menatap anak-anak itu dengan ekspresi prihatin. Kisah Ratu Bilqis bertemu dengan Nabi Sulaiman AS. Suatu hari, seekor burung hudhud terbang jauh dan membawa surat dari Nabi Sulaiman. Isinya sederhana. Janganlah kalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, Muslim. Rashid, seorang anak laki-laki, mengerutkan dahi. Apa yang Ratu Bilqis lakukan, Ustadz? Apa dia langsung marah? Ustadz Ayub melanjutkan, justru sebaliknya, Ratu Bilqis tidak gegabah. Ia bijaksana. Ia mengumpulkan para pembesar istana dan berkata, bagaimana pendapat kalian tentang surat ini? Aku harus mengambil keputusan yang tepat untuk rakyatku. Ratu Bilqis mempertimbangkan semua opsi dengan sangat hati-hati. Untuk menguji Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis memutuskan mengirimkan hadiah yang sangat banyak, emas, permata, dan budak-budak. Tapi Nabi Sulaiman menolaknya dengan halus. Beliau berkata, Allah telah memberiku karunia yang lebih baik daripada apa yang kamu berikan. Ustadz Ayub menjelaskan bahwa Bilqis akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri dan melihat istana Sulaiman. Nah, ini bagian paling seru, kata Ustadz Ayub. Sebelum Ratu Bilqis sampai, Nabi Sulaiman ingin memberinya pelajaran tentang keagungan Allah. Beliau menyuruh agar singgasana Bilqis yang amat besar dan jauh itu dipindahkan. Dan, syut, dalam sekejap singgasana itu sudah ada di istana Nabi Sulaiman. Zahra menutup mulutnya kaget. Ketika Ratu Bilqis tiba, ia keheranan melihat singgasananya sudah ada di sana. Lalu, ia diajak masuk ke istana Nabi Sulaiman. Lantai istana itu dibuat dari kaca yang sangat bening, hingga tampak seperti air. Ratu Bilqis mengira itu air sungguhan adik-adik. Dia sampai mengangkat sedikit gaunnya agar tidak basah. Ustadz Ayub mengakhiri cerita dengan senyum bangga. Adik-adik, Ratu Bilqis adalah contoh terbaik dari kebijaksanaan. Dia kaya dan berkuasa, tetapi ia tidak sombong. Ketika kebenaran datang, ia siap melepaskan keyakinan lamanya dan menerima petunjuk Allah SWT. Ustadz Ayub menepuk bahu Rashid. Pesan moralnya, jadilah orang yang bijak dan berani menerima kebenaran ya. Jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik.